Jadi di sini tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial dan bagaimana cara kerjanya. Terus menyebutkan 3 contoh penerapan AI. Yang ketiga mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasannya. Dan kita akan melaksanakan pembelajaran yang dilanjutkan yang kemarin tentang coding. Selanjutnya ini kita masuk ke modul 3 yaitu tentang kecerdasan artifisial. Jadi kemarin kan kita sudah bikin video ya tentang teks. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu kecerdasan artifisial. Pernah dengar nggak kecerdasan artifisial sebelumnya? Pernah dengar, tapi secara ngalaminnya mungkin kalian pernah, tapi kalau secara konsep mungkin nggak tahu ya. Nah, konsep apa sih kecerdasan artifisial? Oke, kecerdasan artifisial bisa dilihat di situ. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. AI atau artificial intelligence, atau bisa dibilang dengan bahasa Indonesianya kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial adalah teknologi yang menirukan cara berpikir manusia. Cara berpikir manusia itu tanya, kalau kalian lapar, berarti pasti kalian makan. Kalau kalian pengen punya baju baru, kalian beli di pasar. Kalau misalnya kalian ingin menghibur diri dengan sebuah lagu, ya kalian paling banter paling ini kan, gitu loh kan. Itu kan yang tradisional ya, tradisional yang bisa dilakukan. Sekarang kita sudah masuk zaman modern kita. Untuk masuk ke zaman modern itu ada yang namanya bantuan, ini namanya kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial itu untuk membantu manusia. Cara kerjanya itu kita masukkan perintah yang sekiranya nanti teknologi itu akan membantu kita. Contohnya yang pertama. Nah, ini karakteristik AI. Yang pertama, KA belajar dari data. Data itu kita yang memberikan. KA tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas tetap, karena kecerdasan artifisial bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Semakin banyak data yang ia pelajari, semakin banyak kemampuannya. Misalnya kalian ditanya, pernah buka Google nggak? Nah, buka Google itu buat apa? Jawaban. Misalnya mencari apa? Jawaban, misalnya jawaban rumah adat. Apa arti rumah adat? Kalau secara panjang teks kan mungkin kalian susah mengatur kata-katanya. Kalian bukalah Google untuk mencari, rumah adat adalah suatu rumah yang dikasih tahu disebutkan. Atau bisa juga, nah ini tampilan Google seperti ini kan, tapi ini bukan pakai komputer sih, bukan pakai HP. Kalau pakai HP pasti cenderung dia kecil ya, videonya gimana. Kalau ini enggak, ini tampilan komputer, tampilan menggunakan laptop ya. Ini digunakan untuk mentranslate, bisa. Inilah namanya kecerdasan artifisial. Kalau dulu orang menerjemahkan suatu bahasa, misalnya yang paling umum bahasa Inggris ke bahasa Indonesia menggunakan kamus pintar. Ya, kamus apa? Kamus yang berbentuk buku. Kemarin yang punya di luar kemarin yang kalian gunakan itu namanya kamus. Yang kita gunakan itu loh, yang bentuknya buku, yang ada warna merah, ada kuning sama biru, dicari ke lembar. Kalau sekarang zamannya lebih canggih, ada yang namanya Google Translate. Bukan hanya satu kata terjemahkan, tapi bisa lebih dari satu kata. Itu translate. Nanti kalian bakal mencoba, tapi karena ini kalian nggak ada HP, nanti mungkin pakai yang sederhana aja, mencarikan definisi ya. Terus lanjut, pernah lihat YouTube nggak? Pernah buka YouTube nggak? Buat apa buka YouTube? Nonton, misalnya nonton apa? Animasi. Nonton apa lagi?
nonton, belajar bikin kue gitu ya. Kebanyakan itu kan YouTube ya. Nah, misalnya ini kalau ibu buka YouTube, kalau misalnya ibu sekali buka YouTube tentang musik, ya keluarnya tentang musik nanti rekomendasinya. Tapi kalau kalian pengen mencarinya ya di atas sini ada tombol bagian barunya buat mencarinya ya. Misalnya cara membuat kue ini, lagu TikTok viral 2005 itu kan. Nah, itu namanya YouTube ya. Ini yang sering digunakan. Kalau yang sering digunakan ini Mbah Google, ini yang sering digunakan. Dari Mbah Google ini dia pecah banyak, ada YouTube, ada ini, ada itu, terserah kalian mau cari apa. Bahkan hal yang rumit sekalipun pasti ada di Google. Tuh namanya kecerdasan artifisial. Lanjut. Karakteristik kedua, kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya, bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika kecerdasan artifisial awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Nah, misalnya contohnya ada yang namanya Gemini, bahasa Inggrisnya Gemini. Jadi Gemini ini dia seperti sistem yang chatbot. ChatGPT, pernah dengar nggak ChatGPT? Nah, masih sama ini satu kawan aja di ChatGPT. Kalau di WA itu ada yang namanya Meta, itu sama aja. Kalau kita mau nanya sesuatu bisa jawab, ya masih anak. Nah, Gemini ini kalau kalian bertanya, misalnya ada kalian kasih pakai foto bisa. Nanti misalnya SMP ada guru matematika masih soal rumit banget. Bisa kalian cari di sini, tapi jangan serta-merta langsung ambil jawaban situ, dilihat dulu benar atau salah, dilihat caranya gimana. Itu ya, itu Gemini. Bahkan ada juga bisa tadi ibu nyoba Gemini, kalian mau bikin, sekarang kan lagi viral bikin apa? Bikin gambar yang ada figuran itu ya. Nah, itu tadi ibu nyoba pakai. Nanti kalau kalian punya HP, nanti bisa coba. Nah, ini contohnya tadi ibu pakai foto Miswa, karena Miswa kemarin pernah jadi anak ibu ya. Nah, ini ada. Promnya ibu ambil dari YouTube kita, dari YouTube orang. Prom itu apa? Prom itu artinya perintah. Perintah kita, aku mau seperti ini. Nanti keluarnya seperti apa? Sesuai ini perintahnya. Create bla bla bla. Maksudnya buatkan saya foto yang ada gini-gininya. Dan setelah ibu coba, dapatnya seperti ini. Nah, sebenarnya ini nggak nyata, ini buatan komputer. Kalau dipikir gimana ini bikin figuran kayak gini, ini nggak nyata, tapi bisa dilakukan oleh komputer. Ya, itu namanya ini. Lanjut. Nah, selanjutnya di sampingnya pernah lihat ini nggak? Ini apa namanya? Google Maps, buat nentuin arah. Misalnya kalian tersesat di suatu daerah, tapi tergantung kalau ada sinyalnya bisa dibuka Google Maps. Kalau nggak ada sinyal ya cuma ya. Kalau dulu orang berlari itu pakai ini pintar. Nih, pernah dengar nggak? Kompas. Kompas itu bentuknya gede gini. Dia ada arah selatan, utara, timur, barat. Bentuknya gede kompas. Kalau dulu ibu juga punya masih di rumah, atau kompas yang kecil itu buat nentuin arah. Ini berguna bagi orang yang misalnya mau mendaki, mau ke suatu daerah yang tempatnya jauh. Kalau misalnya ada sinyal, ya pakai ini dari yang tradisional, lalu dibantulah oleh kecerdasan artifisial pakai yang namanya Google Maps. Pernah gunakan nggak? Ya pernah ya. Kalau ibu tuh pernah misalnya kemarin mencari kantor apa kemarin, tersesat ibu. Ternyata ibu salah bukanya. Oh ternyata tempatnya di sini atau di sana. Trial dan error ya. Kadang Google Maps juga bisa salah, atau manusianya yang salah beri perintah. Saya mau ke tempat ini salah. Yang penting untuk bisa buka Google Maps dan begini harus ada sinyal ya pasti. Kalau nggak ada sinyal nggak bisa dibuka. Lanjut. Nah, karakteristik ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model praktik langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Algoritma kemarin kan tersusun ya. Ingat algoritma dari sini, dari buah diketik, itu algoritma ya.
secara berurutan sama seperti ini. Ini pernah lihat ini apa namanya? Shopee. Kalau ini apa? Aplikasi apa? Aplikasi cuaca. Pernah gunakan dua ini nggak? Pernah. Kalau ini gunanya buat apa tadi? Buat belanja. Kalau dulu kan dulu kan kalau mau beli baju ya harus pasar, ngeluarin motor, mau pakai baju, pakai jaket, ngeluarin motor, baru sudah berangkat ke pasar, nanti bayar parkir, bayar itu. Kalau sekarang lebih canggih, ada kecerdasannya, dibikin kayak gini supaya kita tuh nggak repot, tinggal online, barangnya belum tidak sampai. Cuman ya itu, kalau yang di tempat jauh, barang yang dibeli dari Shopee itu datangnya bisa sampai seminggu, beda dengan di kota-kota. Hari ini belinya mas bisa langsung datang. Itu sistem kayak Gojek. Kalau ojek dulu kan orangnya, ojek itu kan ojek biasa itu kan mahal di tempat-tempat itu aja ya. Kalau ojek online tuh biar datang nggak? Aku mau pesan ini, datang ojeknya. Itu namanya online. Kalau yang cuaca sama. Kalau dulu itu kan melihatnya di TV ya. Oh, peraturan cuacanya kalau ada punya TV. Oh, hari ini bakalan mendung ini. Beda kalau punya HP. Kalau sudah punya HP enak. Di HP itu pasti di paling atas itu ada nanti perkiraan cuaca. Hari ini hujan lebat. Hari ini bla. Nanti kalau punya HP ya. Nih karena nggak punya HP nanti itu lihatkan secara ini aja. Bahkan itu punya HP nih. Nah, ini perkiraan cuaca juga ada. Ini kecerdasan artifisial. Salah satu kecerdasan buatan. Kalau jam sekarang kan, jam dulu kan cuma ada anak-anak gitu doang kan. Jam biasa sekarang pakai sistem digital. Itu namanya kecerdasan artifisial. Lanjut yang keempat. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Ini apa? Aplikasi apa? Facebook. Kalau ini apa? TikTok. Kalian gunakan dua ini nggak nanti? Kalau sudah punya HP, pengen nggak? Pengen. Nah, kalau Facebook ini, kalau zaman dulu Facebook, kalau diartikan ini sistemnya ini buat mencari teman, cari relasi, cari supaya bisa gabung dalam satu keluarga gitu. Nah, orang-orang jauh yang kita nggak kenal tiba-tiba jadi keluarga, itu gunanya Facebook buat berinteraksi dengan orang banyak. Tapi hati-hati, banyak scamnya. Nanti kalau kalian berteman dengan orang tiba-tiba ujung-ujungnya bisa nggak aku minjam duit kamu? Nah jangan, terus scam, hati-hati penipuan. Bisa juga aku nih lagi nggak ada duit, tolong bisa nggak ngirimin pulsa, hati-hati ya, banyak scamnya. Lalu TikTok juga sama, hati-hati di TikTok ini juga banyak penipuan. Kalau kalian tidak benar-benar dilihatnya ya. Makanya kadang dua hal ini harus kita hati-hati. Makanya kan, tapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Yang berbahaya itu terkadang bisa masuk juga. Tidak bisa yang bagus tuh semuanya bagus ya di TikTok tuh. Makanya itu nggak download TikTok sih ibu downloadnya lebih ke Instagram. WA, punya WA nanti pengen ya punya WhatsApp. Jadi WhatsApp itu juga sama sistemnya kayak Facebook, tapi dia apa yang kamu suka. Itu semua adalah hasil kerja dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dan hari ini kita akan mengenal jenis-jenis AI yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup di zaman di mana AI bukan lagi fiksi ilmiah. Dari rumah, sekolah, hingga media sosial, AI bekerja diam-diam tapi sangat kuat. Maka penting bagi kita untuk memahami apa saja jenis-jenis AI itu dan bagaimana kita bisa mengenalinya. Secara umum, kecerdasan buatan dibagi menjadi 3 kategori: Narrow AI, General AI, dan Super AI. Yang pertama adalah Narrow AI atau AI sempit. Inilah jenis AI yang paling sering kita temui saat ini. AI ini dirancang untuk melakukan satu Nah, tuh, berasal dari mana katanya? Tuh, profesi apa katanya?
Nah, dari mana? Ya, dari Maluku. Nah, ditulis di bawahnya rumah bayi dari Maluku. Di sini ya boleh. Nah, pasir. Nah, jadi kan tahu, oh ternyata rumah itu berasal dari daerah dari mana? Kacar Diki, apa kacar? Nah, tulis di mana? Tulis di sini boleh. Nama daerah negeri, provinsi apa katanya? Nah, tulis. Iya. Provinsinya nggak usah, nama daerahnya aja. Apa tadi? Nah, oh ternyata rumahnya kayak gitu berasal dari, ya bisa. Lanjut. Lanjut. Nomor 2, rumah yang ketiga. Nah, ini pakai ini kan? Rumah ikut ya. Rumahnya dihapus. Ya, tuh. Nggak apa-apa, ketik lagi. Entar Bu, ini kan? Nggak boleh. Jangan diajar, belum selesai. Arahkan ke kanannya gitu. Iya. Lalu enter. Enter. Spasi. Not 6. Klik not 6. Iya. Lalu spasi. Nah, baru ketik rumah itu. Rumah. Iya. Dapat? Nah, untuk malunya di sini lagi ketik. Nah, baru dihapus. Rumahnya. Tuh, berasal dari mana? Nah, untuk menemukannya ke sini. Kita. Sebenarnya apa? Biar aku pakai mau. Bukan. Ya, sampai ada hitam itu. Apa yang mau sini juga boleh. Oke, sudah. Sekarang kalian presentasi di depan ya. Ibu minta dari kelompok yang cowok dulu maju. Kalian bacakan 4 rumah ini berasal dari apa. Yuk, maju ke depan. Nanti yang perempuannya yang bawah ya. Perkenalkan. Saya dan Ibu bisa bikin aku siapa? Alva. Oke, pertama. Rumah Ando berasal dari Maluku. Ya, benar gak? Benar gak? Ya, lanjut. Rumah Maluku berasal dari Kalimantan Tengah. Sama? Sama tidak? Ya, lanjut. Rumah Pongkongan berasal dari Sulawesi Selatan. Sama? Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka. Terima kasih. Terima kasih. Ya, lanjut perempuannya maju. Ya. Dan saya oke. Rumah Dimas berasal dari Sumatera Selatan, daerah Palembang. Oke, sama nggak Titi dan si Alfa? Sama. Lanjut. Rumah satu berasal dari Kabupaten
Definisi apa? Definisi makhluk udara. Sama? Sama Bu. Lanjut. Gapura, cerdik, bentar, berasal dari Bali. Sama? Sama Bu. Lanjut. Rumah, Onai, berasal dari Papua. Oke, sama? Sama Bu. Oke, sama? Anak hebat, anak cerdas, anak keren. Amin. Bikin dulu, dia bikin. Apa? Sini. Oh, udah soal sih, soalnya banyak. Bapak, Bapak. Lanjut. Bapak narik tisu. Oke, selanjutnya kita jawab soal ya sebelum kita pulang. KKBD-nya tadi Ibu minta buat Ibu nilai nanti portfolio dan portfolio. Lanjut. Ini dijawab soalnya ya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup. Disilang ya. Disilang. Terus namanya langsung dijawab sesuai dengan perintahnya. Terus sesuai dengan materi PPT yang dikasih tadi ya. Oke, kalau sudah silakan menentukan. Ya Bu. Oke, sekarang coba kita simpulkan sama-sama ya pembelajaran kali ini. Jadi kecerdasan artifisial itu dia macam-macam jenisnya ya. Tadi yang pertama, AI itu dia bekerja AI itu dia merupakan teknologi yang meniru cara berpikir. Contohnya yang sering kalian gunakan di kehidupan sehari-hari yang pertama ada HP. HP itu di dalamnya ada apa aja? Facebook, ada apa lagi? WA, apa lagi? YouTube, apa lagi? Google, apa lagi? TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Itu gunanya untuk membantu manusia. Tadi juga ada yang namanya Nero AI yang dia kerjanya cuma satu arah, maksudnya masih tidak terlalu spesifik dan lain sebagainya ya. Terus juga AI ini kita harus hati-hati